Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang terhormat dan juga warganet dimanapun Anda berada. Kini kita masuk di episode 12 surat Al-Kafirun, kajian tafsiriyah. Sebentar lagi kawan-kawan kita akan memberi pertanyaan atau pernyataan tentang surat ini berkaitan dengan isi daripada surat Al-Kafirun ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah memperoleh baru saja pengetahuan tentang penjelasan dari terjemahan dan beberapa makna serta baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam surah Al-Kafirun oleh Bapak Ustaz sebagai narasumber kita. Nah, hal yang menarik adalah ada kata kunci tadi bahwa Rasulullah itu diutus bukan untuk memaksa, ya, untuk memaksa. Jadi bagaimana Allah disembah oleh manusia itu adalah pilihan, ya, terserah. Tetapi kita tahu bahwa Abu Talib sendiri sampai akhir hayat kita menjadi pertanyaan apakah sempat menyembah Allah sebagai satu agama tauhid atau menganut agama tauhid atau tidak. Ini menjadi perselisihan. Ya, kita serahkan kepada Allah. Nah, kembali kepada surah Al-Kafirun, ya, kalau tidak salah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Dan menurut referensi salah satunya yaitu Ustaz Muhammad Talib, terjemahan tafsiriyah, di situ dikatakan bahwa memang Qul ya ayyuhal kafirun itu Muhammad disuruh mengatakan aku tidak menyembah. Jadi ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Itu artinya terkait dengan siapa yang disembah. Siapa yang disembah. Jadi permaklumkan itu, katakan yang aku sembah kamu tidak sembah. Yang kamu sembah aku tidak sembah. Itu pernyataan. Namun di dalam surah selanjutnya, ayat selanjutnya, walaupun kelihatan sama redaksinya, tetapi ini salah satu referensi terkait dengan cara-cara. Jadi wala ana abidum ma abattum, dan cara-caraku juga menyembah kepada Tuhanku tidak sama cara-caramu menyembah kepada Tuhanmu. Dan demikian juga cara-cara kamu menyembah kepada Tuhanmu tidak juga seperti cara-cara yang saya menyembah kepada Tuhanku. Karena biasa ada berbeda ini tapi sama caranya. Biasa. Ini dipertegas bahwa selain yang kau sembah juga lain, yang aku sembah lain. Yang aku sembah adalah Allah, yang kamu sembah yang karena kamu syirik, ya berhala. Cara-cara penyembahanmu beda, cara-cara penyembahanku juga beda. Itu menurut salah satu terjemahan tafsiriyah dari Ustaz Muhammad Talib. Baru lakum dinukum waliyadin, biasa dikata bagimu agama musyrikmu dan bagiku agama tauhidku. Ya, saya pikir itu Ustaz teman itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz narasumber kita mengenai tafsiriyah Al-Kafirun ini. Kalau kita cermati, ada beberapa kata atbudu huruf alif yang berbeda barisnya di sini. Ada yang tegak, ada yang miring.
Nah, kira-kira apa makna yang tersirat di sini Pak Ustaz itu? Baris yang berdiri dengan miring, yang ada kata-kata abud itu, abudu, terutama kata abdu. Saya kira itu Pak Ustaz. Ya, baiklah. Jadi ada baris yang tegak, ada yang miring ya. Kalau baris miring itu berarti melakukan, a'budu berarti menyembah atau mengabdi. Sedangkan kalau ada berdiri itu sama dengan alif. Hanya dalam bacaan tajwid tentu saja alif yang panjang itu lebih panjang daripada ini. Tapi agak ini panjang daripada a'budu. Jadi a'budu. A'budu. Nah, kalau dia berdiri itu menunjukkan pelaku. Ya. Nah, dalam hal ini menyembah dan penyembah sebenarnya realitasnya sama-sama, tetapi ada yang tersirat. Bukan penyembah berarti apa yang dikemukakan oleh Profesor Darwis tadi itu, bahwa di situ tersirat cara. Kalau abudu saja menyembah saja, tapi karena di situ ada penyembah atau pengabdi, ada tersirat di situ cara melakukannya. Jadi penegasan di situ Rasulullah menegaskan sesuai dengan firman ini bahwa kami bukan penyembah apa yang kamu sembah, termasuk pelaku dan sekaligus cara penyembahan. Nah, disitulah. Dan kalau kita telaah huruf-huruf Arab, sebenarnya dulunya ini tidak ada barisnya. Orang Arab itu tidak pakai baris karena dari berbicaranya sudah diketahui bahwa itu dia maksudkan abdi, a'budu dengan abidun, penyembah. Jadi dalam tulisan Arab ini kadang-kadang beda tulisannya, tapi maksudnya sama. Bacanya sama, tulisannya sama, ya. Sama dengan contoh ini. Maliki. Maliki itu menguasai, kata kerja, verb, ya. Kalau dia katakan maliki, pelaku pekerja. Tapi tujuan sebenarnya sama ya. Siapa yang menguasai? Penguasa. Penguasa itu apa kerjanya? Menguasai, ya, gitu. Tapi dari segi tulisan ya, itu berbeda, tetapi maksudnya sama. Jadi itu salah contoh. Jadi tadi itu ada a'budu itu memakai baris berdiri itu sebagai pengganti alif. Hanya dalam membacanya itu kalau sudah dinilai cara bacanya tartil tajwid itu lebih panjang yang huruf alif daripada yang berdiri. Tapi yang berdiri ini lebih panjang daripada yang miring, ya, itu ya. Jadi di situ menunjukkan dari segi makna pelaku, ya, pelaku ya. Jadi itu yang mananya tadi. Jadi ada kaitannya dengan apa yang dikemukakan tadi bahwa kami penyembah berarti di situ tersirat di samping melakukan the way cara ya. Ya itu Pak Ismail ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, terkait dengan surah Al-Kafirun. Ya, tadi itu. Jadi pembedaan di situ disimpulkan dalam lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi saya agamaku. Ini keras sekali. Jadi kata-kata toleransi dalam beragama itu tidak ada. Tetapi antar umatnya yang boleh toleransi. Karena di dalam sosial kemasyarakatan itu perlu toleransi antar umat. Tetapi dalam beragama tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi agamaku. Begitu. Jadi antar umatnya ya boleh-boleh saja. Tapi dalam agamanya no way, tidak ada itu. Tidak ada dalam toleransi beragama, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit ada analisis terhadap surat Al-Kafirun ini. Ya. Ini kan semacam Allah seolah-olah memberikan cara bagaimana kita bisa berikrar bahwa Tuhan yang kami sembah itu dan apa yang disembah oleh orang kafir itu berbeda. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku.
Tapi ini mungkin juga ada kaitannya kepada alam demokrasi ya. Karena menurut saya Islam ini mengajarkan demokrasi 1400 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah Pak Ismail telah menambahkan tadi bahwa ada kaitannya dengan kehidupan berdemokrasi. Oke, artinya kan begini, kalau ada orang seleranya lain, tidak usah kita marah-marah. Yang bagimu, ini sebuah contoh sebenarnya. Walaupun agama, bagimu pilihanmu, ya, bagiku pilihanku. Seolah-olah ini sebagai contoh juga. Jadi artinya asal jangan kita berkelahi, ya, kita saling memaklumi saja. Nah, adapun itu Pak Mus, menurut saya maksudnya toleransi beragama di sini adalah bahwa kau mengajak juga saya menyembah seperti cara-caramu, wah, tidak mungkin seperti itu. Tetapi dalam bermasyarakat, ya, yes, toleransi dalam hal mengamalkan agama, nah, itu Pak bagus. Ya, ada yang sama di situ. Ya, masing-masing kan ada yang sama, ada yang berinterseksi, beririsan. Tetapi kalau dalam akidah seperti yang disebut, kenapa keras tadi di belakang? Karena memang dikatakan di awal, yang kamu sembah bukan yang aku sembah. Yang aku sembah Allah, ya, seolah-olah yang kamu sembah kan berhala-berhala, syirik. Nah, lalu tersirat lagi ayat selanjutnya bahwa kalau di terjemahan pertama diulang saja itu, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi dalam tafsir yang lain ada di situ dikatakan cara-caramu menyembah juga kepada Tuhanmu tidak seperti cara-caraku menyembah kepada Tuhanku, kan gitu. Terakhir disebut Pak, bagiku agamaku, bagimu agama musyrikmu, disebut di situ. Bagimu itu agama musyrikmu, kalau konteks ayat itu. Ya, bagimu agama musyrikmu, bagiku agama tauhidku. Itu sebenarnya di situ. Jadi tidak usah kita ganggu karena saya bertauhid, kau tidak bertauhid, kan begitu. Ya, saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melihat ini dua nabi yang punya pernyataan. Kalau tadi itu di surah Al-Kafirun, kuliah ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, kalau pengertian di dalam sini, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau Nabi Nuh lain. Kalau Nabi Nuh ada catatannya di sini juga, wa qala nuhu rabbil tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, kalau bisa orang-orang kafir itu jangan dihidupkan di atas bumi ini. Jadi sangat keras. Ya, ini saya tidak tahu apa kira-kira penterjemahannya ini. Kenapa Nabi Muhammad begitu lembut dan Nabi Nuh begitu keras? Dia minta sama Tuhan supaya orang-orang kafir itu jangan hidup di atas bumi. Ya, Pak Nasir tentu memberi sebuah pancingan pertanyaan bahwa kenapa ada seperti itu. Nabi Nuh itu seolah-olah ya bagaimana tadi? Jangan membiarkan itu orang kafir hidup di atas karena memang konteks menurut saya berbeda pada zamannya. Kita tahu bahwa perjuangan Nabi ini sangat luar biasa dengan umurnya yang panjang, ya kalau tidak salah kurang lebih 1000 tahun, tapi ratusan tahun itu berdakwah sedikit saja, puluhan saja, sampai seolah-olah dikatakan, wah sudah ambil alim ini Tuhan, saya tidak bisa Mak. Ini dalam konteks Nabi Muhammad tadi kan lain Pak, itu penyembahan itu memang dakwah supaya jangan lagi menyembah berhala gitu. Itu konteksnya seperti itu.